Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama channel Saran ASN P3K. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas soal TIU untuk CPNS atau Dikin. Bagi teman-teman yang barusan bergabung, jangan lupa subscribe channel ini guna untuk mendukung kemajuan channel ini. Bagi teman-teman yang sudah bergabung dan sudah subscribe, saya ucapkan terima kasih dan jangan lupa bunyikan loncengnya untuk mendapatkan video terbaru. Oke, langsung saja kita bahas soal yang pertama. Dalam penunjukan delegasi untuk musyawarah daerah organisasi Wabita suatu kabupaten, anggota yang memenuhi syarat untuk ditunjuk hanyalah Juli, Dewi, Sari, Laras, Tina, Agnes, dan Sandra. Kondisi yang harus dipertimbangkan oleh pemimpin organisasi sebagai berikut. Jika Sandra dipilih, Sari pun harus dipilih. Jika Sari dan Dewi dipilih, Jul tidak boleh dipilih. Jika Dewi dan Jul dipilih, Tina tidak boleh dipilih. Jika Jul dipilih, Laras atau Agnes harus dipilih salah satu tetapi tidak keduanya. Laras dan Tina harus dipilih salah satu, tidak boleh keduanya. Jika Laras tidak dipilih, berapa jumlah maksimum delegasi yang dikirim? A3, B4, C5, D6, E7. Oke, coba perhatikan soal di atas. Soal ini menunjukkan bahwa soal ini adalah soal analisis. Oke, jadi kalau dapat soal seperti ini, langsung kita lihat jika Sandra dipilih, Sari pun harus dipilih. Berarti kita buat satu pernyataan ya. Sandra ini harus mengacu ke Sari. Jika Sari dan Dewi dipilih, Jul tidak boleh dipilih. Berarti pernyataan kedua, Sari dan Dewi tidak Juli. Pernyataan ketiga, jika Dewi dan Jul dipilih, Tina tidak boleh dipilih. Berarti di sini Dewi dan Jul tidak Tina. Oke, pernyataan keempat, jika Juli dipilih, Laras atau Agnes harus dipilih salah satu. Berarti di sini kita buat di sini aja ya. Jul ini, Laras atau Agnes. Oke, yang terakhir, Laras dan Tina harus dipilih salah satu. Berarti Laras atau Tina. Oke, kita lihat pertanyaannya sekarang. Jika Laras tidak dipilih, berapa jumlah maksimum delegasi yang bisa dikirim? Nah, di sini yang tidak dipilih adalah Laras, berarti secara otomatis Tina harus dipilih. Oke, berarti mas 1 ya. Oke. Tina, terus berarti yang berhubungan dengan Laras ada lagi enggak selain Laras? Berarti di sini ada Agnes ya, karena di sini Laras tidak dipilih, ini X ya, berarti Agnes masuk. Berarti Agnes. Berarti di sini Juli. Terus karena di sini Juli sudah masuk ya, ini kan Tina, berarti di sini yang dipilih adalah di Juli. Ini sini sudah ada Juli, berarti Dewi tidak bisa dipilih karena Tina sudah dipilih. Di sini berarti yang harus dipilih adalah Sari. Sari ini berakibat daripada Sandra ya. Kalau Sandra dipilih, Sari harus dipilih. Jika di sini Sari dan Dewi dipilih, Jul tidak boleh dipilih. Berarti karena Jul ini sudah dipilih, maka Dewi tidak bisa dipilih. Oke ya, berakibat seperti itu. Jadi yang bisa berangkat itu dari atas ya, boleh sini ya. Tina, Juli,
Agnes ya, sini Agnes, terus Sari dan Sandra. 1, 2, 3, 4, 5. Jadi jawabannya yang C. Kemungkinan yang paling banyak dikirim adalah 5. Ini Tina, Juli, Agnes, Sari, dan Sandra. Kita lanjut soal nomor 2. Pernyataannya masih sama, langsung kita lihat ya, di soal. Jika Sandra dan Juli dipilih sebagai delegasi, maka siapa di antara berikut yang ikut seleksi sebagai delegasi ya? Kita lihat di sini Sandra dan Juli. Oke, kalau Sandra dipilih, secara otomatis Sari. Nah, berarti ini mana yang ada Sarinya? Oke, sini ada Sarinya. Oke, ini yang ada Sarinya. Sini ada nggak yang ada Sarinya? Nggak ada. Berarti kita lewatkan dulu. Ini nggak usah. Jadi ini udah kemungkinan salah ya. Karena tadi Sari, jika Sandra dipilih, maka Sari harus dipilih. Terus kita lihat Sari dan Dewi dipilih, Jul tidak boleh dipilih. Di sini tidak ada ya. Soal yang pernyataan ketiga, jika Dewi dan Jul dipilih, Tina tidak boleh dipilih. Di sini Jul, ada Tina. Ini Tina tidak boleh juga ya. Jika Jul dipilih, Laras atau Agnes harus dipilih salah satu, tetapi tidak keduanya. Mana Laras? Ini Laras. Ini Laras. Oke. Di sini Laras dan Agnes harus dipilih salah satu. Berarti ini karena sudah ada Laras, Agnes. Berarti jawaban yang benar adalah yang A, Sari dan Laras. Ya. Soalnya masih berhubungan dengan wacana di atas. Jadi teman-teman boleh belajar bareng sambil membuat simpulan pernyataan Sandra. Ini adalah Sari. Jika Sari dan Dewi itu tidak dengan Jul. Jika Dewi dan Jul tidak sama dengan Tina, berarti Dewi dan Jul tidak sama dengan Tina. Juli, Laras atau Agnes, berarti sini Jul, Laras atau Agnes. Laras atau Tina, berarti Laras atau Tina. Oke. Ya, kita lanjut soal selanjutnya. Teks bacaannya masih sama dan pernyataannya masih sama ini ya, masih sama. Jika Juli dan Agnes ditunjuk keduanya sebagai anggota delegasi, siapa di antara anggota di bawah ini yang pasti tidak ditunjuk sebagai delegasi? Ingat, di sini ada kata tidak. Pasti tidak ya, berarti ini pasti tidak dipanggil ya, tidak ditunjuk. Kita lihat jika Juli dan Agnes ditunjuk, keduanya ini kita Juli, ini kita lihat Juli dulu. Ini di sini kan Juli dan Agnes. Oke. Berarti kita lihat poin ke-4 nih, ini yang ini ya. Jika Juli dipilih, Laras atau Agnes harus dipilih salah satu. Nah, ini kebetulan yang dipilih adalah Juli dan Agnes. Berarti yang tidak ikut adalah yang Laras. Oke. Ini Laras tidak ikut, berarti ini Tina boleh ikut ya. Tina tidak boleh ikut, di sini adalah tidak ikut, berarti Dewi tidak dipilih. Karena di sini Jul dipilih ya, berarti jika Jul ini berarti Dewi tidak dipilih, tapi Sari dipilih. Kalau Sari dipilih itu berarti ada Sandra. Oke, kita lihat di bawah ada Sandra.
Sandra ada, oke, boleh. Berarti kalau Sandra dipilih, Sari pun dipilih. Berarti Sari ada, oke ya. Di sini Dewi tidak ada. Karena Laras ini berarti Tina ada. Berarti yang tidak ada adalah Laras. Tina ada. Berarti yang tidak ada di sini adalah Tina. Yang tidak ada adalah Dewi dan Laras ya. Jadi yang tidak bisa ditunjuk adalah Dewi dan Laras. Oke, sampai di sini kita lanjutkan ke soal selanjutnya. Kita lihat soal selanjutnya, masih di bacaan yang sama ya. Langsung kita lihat soalnya. Jika pimpinan organisasi menginginkan Sandra dan Dewi dan Tina untuk duduk sebagai delegasi, berapa minimum yang harus diberangkatkan? Oke, kita lihat. Di sini ada Sandra, ada Dewi, ada Tina. Oke, Sandra. Jika Sandra dipilih berarti Sari harus dipilih. Jika Sari dan Dewi dipilih, berarti kan nih, jika di sini ada Sari ya. Jika Sari dan Dewi dipilih, maka Jul tidak boleh dipilih. Berarti Julnya tidak. Berarti di sini Tina boleh. Di sini Tina boleh. Berarti yang boleh itu 1, 2, 3, 4, maksimalnya 4. Sedangkan dari ini yang bisa dipilih itu adalah Sandra, Sari, Dewi, dan Tina. Karena ini minimum jadi bolehnya 2 ya. Kalau maksimumnya jumlahnya 4, jadi minimum yang harus didelegasikan adalah 2. Oke, demikianlah pembahasan soal TIU. Bagi teman-teman yang barusan bergabung, jangan lupa subscribe. Bagi teman-teman yang sudah menonton video ini dan merasa video ini bermanfaat, jangan lupa share ke teman-teman yang lain agar video ini semakin bermanfaat. Dan saya Rio, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.